Oke. Lah, ini aku masuk room kirain aku yang paling terakhir. Enggak Tapi ini lah. kosong. Hai, Men. Lah, kita berdua Hai, doang nih, Men. hai Bang Randy. Iya nih, pada kemana ya yang lain? Aduh. Pas nih mumpung cuman belum ada yang lain nih. Kemarin Kak, kamu gimana? Turnamen lancar? Menang nggak? Oh, minggu lalu Heeh. nangis, juara satu paling bawah. Itu udah final, Men. Udah, tapi ya kalah lah ya. Alah, Pengalaman aja lah, turnamen kayak gitu, nggak cari nggak menang juga. apa-apa. Betul-betul Betul, pengalaman. Kan jadi biar bisa buat next tandingnya ya. betul. Nice, Ada nice. strategi sebetulnya. Betul. By the way, Men, udah makan belum? Aku lapar nih. Waduh, belum bang. Emang udah makan? Belum sih. Pesen itu apa? Pesen order ntar kita. Boleh lah, gampang. Nanti lauknya tak cariin deh. Ini Ayam goreng kemarin. kali ya? Jangan yang digoreng-goreng dong. Yang sehat Oh, jangan. dong. Kan lagi begini mesti Oh, makanannya makanan sehat. berarti seafood lah ya, kayak capcay gitu-gitu lah ya. Ya pokoknya yang bergizi lah. Nasi pemasak dulu ya. Oke. Jadi kita pesen lauk Nasi aja. tadi udah minta tolong Flo masakin sih tadi. Oh, jangan-jangan nih si Flo Eh, lagi masak nasi nih, makanya belum nyampe, belum datang-datang nih. bisa jadi tuh bang. Ya udahlah. Soalnya tadi aku Berarti tukaran kan nasi ya. aman. Kita tinggal pesan lauk. Ntar kita tanyain yang lain juga ya. Siapa tahu nih yang lain Ya, pada mau join. betul. Aman. Masalah lauk aman sama aku. Pada ngomongin apa ini? Oh, Eh, nih si Tenana. Tanana baru join nih. Ya, Dari mana aja, Teh? Masuk-masuk baru itu. pulang kantor, atuh. Lagi Oh, terus sibuk nyalain kemarin mau postingan. ini dulu ya. Nyalain join room dulu. Habis itu baru beres-beres ya. Atuh, gimana? Kamu berdua teh kenapa kemarin nggak ikut join ini episode yang kemarin? Kenapa? Maupun teh. Kan aku udah bilang minggu lalu aku ada turnamen game. Nggak bisa ditinggal. Iya, aku juga kemarin tuh di call sama dosen. Tapi kan kita ikut ya, Min, walaupun nggak dari awal ya, Min ya. Di Iya. tengah-tengah. Jadi kita ikut. Aduh, nggak seru atuh kalau nggak rame-rame mah. Kalau kata orang-orang mah tiada kesan tanpa kehadiranmu, katanya gitu tah. Iya. Lagian Bijak deh, karena lagian ngajakinnya Apa? dadakan sih. Tapi untung ya si Bang Robi udah apa namanya? Udah ngasih tahu kita ya, Min ya. Biar apa iya, tiap Rabu jam 8 nanti kita emang siapin kayak dulu kayak di living room kita ngumpul-ngumpul iya, gitu ya. betul. Bener. Tiap Rabunya kita tuh kayak mau ngobrol-ngobrol gitu, meskipun nggak di living room, nggak apa-apa ya. Mm-mm. Nggak apa-apa. Jadi biar seru aja. Wah, Ini dia nih. Neng masih di mute, Neng. Ya, tuh kan masih di mute. Aku udah kesel duluan nih, Yumi. gimana atuh? Masa Aduh, mana teh? masak nasi dia malah di sini sih? Leha-leha, ih. Bener-bener deh. Loh, Flo yang masak nasi, kan aku yang order lauknya. Tadi kan aku udah minta tolong gitu, Flo. Ya bantuin kan sebagai cowok ya gitu kan. Cuci berasnya kek, apa kek gitu. Kan aku habis petekan. Ih. Sekali sekarang teh gitu. giliran siapa masak nasi? Giliran Yumin, teteh. Atuh kamu teh. Giliran kamu yang masak atau masa suruh-suruh si Flo? Ya, Tahu tadi udah minta gimana tolong sih? Flo. Jadi aku yang order lauknya, Tenana. Gimana sih? Tadi Ini bilangnya kayaknya Flo mau membantah itu nih. Apa tentang Flo yang nggak bisa masak oh nasi ya? iya. Buat yang Nah. nonton semua ya. Aku masak Episode nasi. sebelumnya ya. Ya episode sebelum yang belum nonton ya.
Aku masak nasi. Mana tuh si Flonya? Masih kenapa nih dia nih? Lagi pose kayaknya mah Lagi pose pose eta. dia. Aduh. Ini aku Nek. kasih nih ya. Nih, Tuh, lagi pose kan tuh. Detail pisan emang. Sorry ya, Nah, baru masuk nih. Tadi dapat calling nih dari anak buah saya. Ada problem nih di servernya klien. Sorry ya guys. apa? Kapan Bang? Pusing. Apa? Oh, apa Jangan dibawa pusing, bawa happy aja. IT beda memang ya, IT. Ada si Flo. Hai Koko. Cantik kali malam ini. Habis video call sama siapa nih? sama teman, Oh, iya, Beb. sama teman. Pasti sama teman tah. Ketahuan. Iya, aku sama teman. Teman 157. Oh, 157. Buset. Dari berapa? Dari atas apa dari bawah? 157 nak. Dari atas. Kalau misalnya dari bawah mah nggak video call sama aku teh. Ya. Ini mungkin buat yang bingung gitu ya. Buat yang bingung bisa nonton episode 1 kali ya. Ya. Bener. Satu tah, biar tahu temennya Flote banyak. Iya. Ya kan harus berteman dengan siapa saja. Sorry, aduh. Baru join, ya ampun. Tadi gue udah buka room, belum ada yang join. Gue tinggal dulu beresin pam. Dia yang bikin dia Beresin telat, pam, beresin mesin pompa air. Ya maaf sih teh. Ini Biar pompa nggak di- air. Kamu Takut yang telat, rusak. tuh. Tuh, Biar telat dulu. diomelin. Nanti mesin pompa air rusak diomelin. Emang ya nasib. Itu mah derita yang punya kos. Itu nggak apa-apa tuh diomelin. Ya udah ya, aku nggak usah benerin ya nanti ya. Ya udah kita nggak usah bayar ya. Kita nggak usah bayar. Biar nimba air. Nimbanya di kali seberang. Nggak apa. Jangan. Kita nggak usah bayar guys. Nggak boleh. Jangan. Ntar Aku kopernya di luar semua. Ntar Aku kopernya di luar trauma semua. pakai toilet belakang. Iya makanya. Aku Soalnya teknik mesti congkok-congkok naik. gitu. Jadi Gitu loh. telat. Ya. Udah. Jongkok sehat tahu. Nah, ada yang bingung nih jongkok sama yang mana? Episode 2, guys. Nonton dulu atuh biar nggak Nonton bingung. dulu. Episode Iya, 1, benar. 2. Episode 2. Nyambung ya. Iya dong. Ya udah nih, kan udah ngumpul semua. Mau bahas apa nih? Udah pada free kan ya? Udah. Udah sih. Iya. Iya. Man. Ya, kalau tiba-tiba ada yang Udah urgent. waktunya kita ngobrol. Nggak Ya, apa-apa. kalau tiba-tiba ada yang urgent ya bilang aja ya. Iya, betul. Mumpung udah pada kumpul sini dan belum ada gangguan, yuk kita nyapa penonton kita dulu yuk. Hai penonton. Oh, iya, belum bener ada nih. penonton. Iya, apa kabar? Hai. Hai Hai, semuanya. kabarnya? hai. Udah lumayan nggak ketemu. Udah lama, baru seminggu doang palingannya. Seminggu Kangen mah aku. lama udah tau, lama. Teh. Iya Kangen ya. dong, kangen Motor kangen nggak sih? banget. Iya nih, kangen ya. Aduh. Kangen. Kangen tahu. Yuk. Kita mau nyapa ini nih teman-teman. Ini kayaknya penonton setia nih ya. Wow, Nah, Kayak Ulan Lui, Manusia Unik, Isma Divaro. Wah, ini udah pada nyapa Iya nih. nih. Iya Tenang nih, ya ketemu teman-teman semua. udah pada Iya, komen-komen Yang juga. kita. Iya, Iya loh. Nih ada siapa lagi nih? Ada Halo teman-teman yang nonton. halo. Ada Cesar. Ada banyak. Ada Halo. Jason. Halo. Banyak. Banyak loh. Minggu lalu yang ada cariin saya, Banyak ada ini. sekarang saya ada sama Bang Ren di sini ada nih. Dicariin giliran dicariin nggak ada. Kita udah dicariin bahkan ya Min ya. Kita udah Iya. baru episode 5 udah dinyariin ya. Ya Allah, terharu ini. Makanya jangan Harus saya. hilang-hilang. Makanya jangan hilang-hilang. Betul Cariin loh. sama penonton Mhm. loh. Kan saya anak hilang, Teh. Deh, Ya Allah. Aduh. Kasihan Jangan gitu amat. atuh. bukan anak hilang, anak ngerantau. Makanya jauh sih dari tempatnya, makanya ngekos di sini ya. Ya, hari ini kita full team. Yeay. Iya, ada full team lagi. Guys, saya mau tahu nggak sih kemarin Apa? hari apa ya? Euro 2020. Hari Senin. Wih. Hari Senin. Aduh, tuh Inggris kalah padahal gue jagoin Inggris loh. Iya nih sama. Italia menang. Ih, nggak apa-apa, Italia menang. Iya, saya pendukung Italia nih. Ya, aku Akhirnya menang. Aku Saya padahal Inggris. aku nggak nonton. Aku Inggris is Inggris. coming wrong. Dukung siapanya? It's Aduh. coming wrong. It's udah. coming home. Dukung aku aja teh. Aku juga nggak nonton Ya itu udah tuh. Euro-Euroan. Aku dukung
Randy aja atunya, Tete nggak punya ini, nggak punya jagoan gitu, nggak nonton juga. Kalau aku dukungnya atlet Indonesia. Tahu nggak guys? Ini nih Atlet apa tuh? daripada kita Apaan? sedih, ya kan? Apaan tuh? Makanya daripada kita sedih ini pendukungnya Inggris kalah ya, mendingan kita lihat nih berita dari dalam negeri, yaitu atlet kita yang lomba di kancah internasional di IFSC. IFSC itu Apa itu? International Federation. Federation. International Federation. Contekannya mana? Ya, jadi itu adalah perlombaan panjat tebing tingkat dunia, guys. Keren tuh. Iya, Terus kenapa sama atlet Indonesia? atlet Indonesia kita namanya itu Fedrik Leonardo. Dia masih muda, guys. Jadi baru 24 tahun. Wow, seumuran sama saya. Ih, kebalik atuh, dibalik. Enak aja. Enak aja. Nah, guys, Fedrik ini menang medali emas di Swiss kemarin. Keren. Keren banget. Ini Luar baru biasa. mengharumkan nama Indonesia ya, guys. Nah, mau lihat? Kalian penasaran? Boleh. Ada ya? Ada. Oke, kita lihat cuplikannya Keren ya. apa sih? Fedrik? Siap. Silakan. Boleh. 7 seconds will decide it. Both athletes off screen. Federico will take the win unless he slips. Dimitri comes back, but Federico stops the clock in an unbelievable 5.32. Eric, explain this to me because this blows my mind. He must have known that he was likely to win that then after Dimitri slipped, and yet he kept on pushing. I think you have so much pressure on your body that you can stop. You just keep pushing, keep forward. Let's win this. I got this. And I know for sure that in his mind, he was really, really confident to get to the bottom, and push it and stop the time as fast as he can. Yeah, we said even the other one was already really, really behind. Well, Yeah. that's a step. And look, Federico, I doubt maybe he hasn't even. Nah, Wow, keren juga ya. lihat Itu kayak banget. banget. Kayak Jadi terbangnya. Ya kayak itu ya, Spider-Man. Iya. Wih, Spider-Man Indonesia. ya, Waduh. itu Spider-Man dengan kearifan lokal. Jadi Fedrik ini Betul. mampu memanjat, itu time walk-nya itu 15 meter dalam Wow. waktu 5,32 detik. Belum Besok aku detik. kalahin 5 detik dah. Alah, Kamu mah kayaknya ngelihat doang, Min. Ngelihat dari bawah atas dari 5 detik, Min. Kedip aja 5 detiknya. Kedip aja 5 detik. makanya. Jadi dia itu berhasil mengalahkan atlet dari Rusia. Wow. Nah, jangan Mana sedih guys. Ternyata atlet kita satu lagi nih Itu dari siapa lagi tuh, Indonesia siapa lagi? juga, dari Indonesia juga. Nah, dia Siki Romal Katibin, dia memenangkan juara 3-nya gitu. Jadi dia juara 3 dari Indonesia. Wow, keren. Juara dari Jadi Indonesia lombanya sama ya? sama juara 3 dari Indonesia. Hebat atuh. Keren. Hebat Keren ya. banget. Hebat banget. Bangga. Jadi Cowok-cowok yang jago olahraga teh hebatnya. ya teh maco gimana gitu ya dilihatnya ya. Oh, bener. Maco. Oh my god. Kayak aku. Terima kasih. Maco apaan? Alas. Iya, teh udah gitu ya teh. Tahu nggak sih teh BTS itu comeback. BTS Oh lagi. ya? Emang Yang kenapa? kemarin di Kenapa? McDonald rame itu. Oh, gini BTS. Iya. Oh. Iya, yang kemarin teh ngantri BTS itu itulah itu punya. Iya. BTS meal. Ya, BTS. Bismil, Hati-hati betul. ya, Ngantri-ngantri mengorek kita. luka lama member kita loh. Iya loh. Kayaknya Yang udah ada ngantri sampai lama-lama tapi nggak dapat ya. Dapat BTS. Sedih banget. Hati-hati aja. Dia hari ini gratis ya, besok bayar. Oh. Gimana eta comeback-nya gimana? Comeback tanggal Kita 9 kemarin. Jadi Oh. lagu yang dikeluarin itu yang Permission to Dance. Udah denger belum? Teteh udah denger. Bagus Udah. Udah sih, keren Gue juga juga loh. udah denger. Keren ya. Keren. Mantap sih. Keren. Emang bikin pengen dance ya rasanya. Iya. Aku belum dengar. Teman-teman udah pada denger belum? Min. Aku juga belum dengar. Temen-temen udah pada denger belum nih BTS Iya. comeback? Army. Di BTS Army ini. Iya. Siapa? Army yang Ayo. udah dengar. Silakan komentar ya, yang sudah mendengar.
Oh iya, terus ya Tuh rambutnya Renita baru. udah tuh. Renita udah ya. Oke, rambutnya Heeh. baru. Manusia unik juga udah. Modelnya baru gitu. Aduh, Bajunya keren-keren, rambutnya keren. Aduh cakep-cakep. Ya mereka mah Glowing. idol emang begitu. Tapi apa Ipo ya? jadi pengen nih model rambutnya kayak BTS. Kirain Bang Robi Apa? pengen jadi masuk member BTS. Oh, jangan dong. Idol. Gua yang ajarin mereka tahu. Oh, Waduh. bagus. Iya, Bang Jauh Robi ya. Tadi atuh pengen apa, Bang. Gue pengen rambutnya dikeriting, terus dipirangin. Iya, pengen model rambutnya BTS. Dikel-dikelin, terus dipirang-pirangin. Cocok nggak ya gue Jauh ya? atuh Bang. Jauh. Kayak limbat dong, Jauh, kayak jauh limbat. kemana? Kayak limbat dong. kok limbat sih? Iya, bukan limbat sih, Yumin. Makanya nonton dulu lah BTS-nya lah. Jauh, Ih, atuh larinya kamu jauh mah amat, Yumin. Ini maklum lah. Yumin bahkan nggak dengar lagunya kan. Mungkin dia nggak tahu juga nih. Kumaha sih kamu? Maaf. Iya, Robi. emang kumaha tuh. Ya udah, nggak apa-apa Teh Nana. Jika model rambutnya Robby mau ala betes-betes gitu, yang penting karakter sama kelakuannya Robby tetap baik dan jadi teladan buat orang-orang di sekelilingnya. iya dong. Bener nggak, Bro? Betul. Nah, eta bener. Panutan Kalau banget tuh mau Erwin. teladan. Riana Kang denger Robi. katanya. Kang Robi, Ya, kalau apa? mau jadi teladan teh, kulkasnya teh diisi. Masa teteh mau ngambil makanan nggak ada apa-apa di kulkas gimana sih? Aku sampai nyiapin sendiri loh. Kulkas mah isi sendiri. Tuh, jadi Iya. teteh beli biskuit lapar. Belum Rumah makan aku Bang. sampai nyiapin Kulkas mah sendiri. isi sendiri Kulkas ya, isi Bang sendiri, Robi ya. Teteh. Nanti naik lagi ya, biaya kosnya naik lagi ya. Wah, Aku jangan pasang sampai. nama masing-masing ya. Naik karena Jangan. isi kulkas. Tapi ya, Iya, iya, iya. aku penasaran deh sama Oh. mereka kan udah ganteng ya, terus keren, terus mendunia gitu ya Teh ya. Oh, Kira-kira apa yang mereka pikirin soal kalau misalnya ngeliat cewek nih, atau apa sih yang sehari-hari mereka rasain gitu, terus kayak pendapat-pendapatnya mereka gitu, apa yang lagi mereka pikirin sekarang? Mereka mikirin aku nggak ya Teh? Oh my god. kamu Guys, mah kita cuma numpang di sini, guys. Udah biarin aja Flo sama Erna yang ngobrol. Emang nih. kamu teh, Aduh, udahlah. kamu teh yang mikirin eta teh teman-teman eta tah, teman 157, 176 eta tah. Eta yang Iya, mikirin kamu eta. Iya ya. Tapi kan penasaran juga apa sih yang cowok-cowok itu pikirin gitu. Apa sih yang biasa cowok-cowok obrolin gitu. Aku juga penasaran Ngapain ya. Bibit nasaranin? Di sini kan banyak cowok. Ini 4 Iya. cowok sih ya. 4 jagoan. Udah, jangan mikirin terlalu jauh dulu. Yang Mana-mana dekat iya. dulu aja. Nah tuh, Kalian. yang cuma dipisahkan sama sekat tembok ini, kita seatap loh, Betul. ini deket loh. Betul. Ada yang deket, cari yang jauh loh. Si Tenana loh, bener-bener loh. Ih, belum makan Ngapain nih. pikiran-pikiran mereka? Yang Kita aja jauh udah teh tanyain. keren, lebih jago dance, lebih terkenal. Kamu teh naon? Bisa dance nggak? Bisa. Oh, Joget-joget nggak? Teteh nantangin. Nanti Udah, tunggu pandemi udah. kelar ya. Aku joget-joget depan living room nih. Ih, Seru tuh, mau seru. liatain kamu nakut-nakutin tikus. Depan living room. Aku nggak mau lihat guys. Living World. Ikan atau kamu Kejauhan ya, Cewek mah. kok ikannya? Ayo udah kalau gitu Teh, ayo Udah Teh. tuh. Pusing. Apa nih Teh yang mau kita bahas nih Teh right Ya now? udah tuh, daripada kita berantem bingung gitu kan. Teteh juga penasaran, Flo juga penasaran. Yuk atuh kita ngomong-ngomong bareng cowok-cowok The Rabbits malam ini. Yes, kita ditanya guys. Iya. Ya deh, Ya walaupun daripada kita beda dari BTS ya mirip-mirip sama cowok ya pemikirannya bisa jadi mirip lah. Ini dapat duit kah kita ditanya? Ya Ini daripada ya. nggak ada yang ditanya ya. Voucher lah dari Bang Robin. ntar. Iya betul. Aduh, Ya udah. pusing. Jadi apa nih, gimana nih? Nanya-nanyanya Apa? nih. Sebenarnya. Ya. Teh Nana, Oh, silakan memberikan TNC. Ayo, buat teman-teman juga nih di rumah nih ya. Jadi bukan cuma kita berdua doang yang Iya nanya. betul, buat semua yang nonton ya. Buat semua yang nonton. ya. Jadi malam ini teh kita mau nanya-nanya nih sama The Rabbits team yang cowok-cowoknya tentang pertanyaan apa aja nih yang kita bingung, yang kita pengen tanya, penasaran tentang cowok. Nanti kemarin tuh kita sudah tanya di IG story pertanyaan-pertanyaannya. Udah ada yang jawab juga tuh teman-teman untuk kita tanyain ke cowok-cowoknya The Rabbits malam ini. Tapi jangan khawatir, bukan hanya di IG story aja pertanyaannya. Apa aja ya?
Tapi nanti teman-teman yang yang nonton hari ini bisa komen, bisa nanya di live chat YouTube di Artbeat. Boleh kasih pertanyaan, boleh juga kasih jawaban. Nah, buat teman-teman yang kasih pertanyaan atau kasih jawaban, nanti bakal ada giveaway buat teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap ketik di live chat pertanyaan ataupun jawabannya. Karena giveaway-nya syaratnya gimana nih Teh? Coba siapa tahu nih ada yang lupa nih. Syarat giveaway-nya nih. Mama perhatiin ya giveaway-nya ya. Jadi pertama, subscribe dulu YouTube channel di Artbeat. Jangan lupa follow juga IG-nya di Artbeat, @di_artbeat. Terus yang kedua, teman-teman tuliskan komentar teman-teman, baik itu pertanyaan ataupun jawaban dari sesi kita malam ini, gitu ya. 2 orang yang beruntung akan dapat giveaway uang elektronik sebesar Rp100.000. Yes. Sok atuh yang pengen hadiah, yang penasaran sama cowok-cowok Teh mau nanya, silakan atuh, silakan. Dibuka ya guys. Udah nanya ada hadiahnya lagi. Kapan? Iya, udah nanya dapat hadiah. Aduh, pokoknya mah seru. Keren. Penonton yang cowok juga boleh jawab ya. Jadi nggak cuma boleh bantuin kita. Jangan cuma kita berempat. Setuju kita berempat walaupun ceweknya 2, tetap aja nih. Agak deg-degan. Apa kamu? Tuh, kita butuh pendukung nih, pendukung. Betul. Para pria-pria silakan menjawab. Bantu ya. Atuh. Kalau gitu Teh, kita mulai aja pertanyaan. Kita udah dapat pertanyaan dari IG. Deg-degan nih pertanyaannya. Sok atuh nih. Jangan susah-susah ya. Enggak susah. Dengan akar-akar kuadrat ya. Akar rotan kali. Ini tuh nyambung kayak yang tadi ya. Teteh juga penasaran gitu kan, sebagai cewek Teteh kan nggak suka gitu ya sama sesuatu ini Teh. Tapi kenapa cowok-cowok tuh suka? Jadi ada pertanyaan, gini pertanyaannya. Kenapa sih cowok-cowok teh rata-rata suka nonton sepak bola? Nah, kenapa tah? Kenapa cowok-cowok rata-rata suka nonton sepak bola? Yumin, katanya kan pendukung Inggris nih. Yang tadi pendukung. Karena gue nggak suka nonton. Karena seru sih nonton sepak bola. Gak sepak bola aja sih. Kayak yang berbau bola-bola semua pada dia tonton, kayak sepak bola basket lah, bola pingpong lah. Semua kayak itu seru bagi aku. Sepak bola itu seru. Kayak rebutan-rebutan bola, walaupun nggak jelas kita cuma nontonin doang di TV. Mereka main bola 90 menit. Kayak gitu? Tapi kalau gol itu wah gila. Apalagi gitu kalau ya? apalagi kalau nontonnya di stadion langsung ya. Di GBK kalau nonton live gitu ya. Iya. Berarti kalau Bang Robi di atas rata-rata dia Teh, bukan cowok rata-rata dia. Cowok sukanya. Mau banget disebut. Enggak, maksudnya ya guys. Gua patah. Iya, main di tas virtual. Randy gua ajakin tas virtual. Ini ya udah. Awas lu nyuakin gua lu. Naikin kamar. Ya udah. Jadi gua sama Randy enggak usah komen ya. Haha. Ya udah, 2 cowok nggak suka nonton bola. Nih, cowok satu lagi, Ko Erwin. Kalau saya sih suka, sebenarnya seru aja sih. Yang sekelompok orang, 2 kelompok orang berebutan satu bola. Sampai sebenarnya sih serunya sih golnya sih. Kalau mereka mainnya sih ya biasa aja sih. Cuma kalau ada yang mencetak gol, rasanya rasanya happy banget. Euforianya luar biasa sih. Seperti itu sih. Apalagi bola, gocek terus dari ujung ke ujung. Wah. Benar-benar. Cuma kalau saya pribadi sih saya lebih suka badminton sih. Kalau badminton, jadi cara mereka surfing atau menangkap bola, smash, itu seru banget lah. Itu deg-degan nih. Apalagi kalau atlet-atlet Indonesia, kayak zaman-zaman dulu, zaman-zaman Susi Susanti, Alan Budianto, terus Taufik Hidayat. Keren tuh. Tahun kapan Eta? Yumin Cahyadi juga jangan lupa. Oh iya, Yumin Cahyadi ya. Terakhir atuh di zaman itu mah. Antar Sejabodetabek. Belum ada atau Yumin Cahyadi mah. Belum. Yumin kan sekelurahan Teh.
Kirain serumah. Kelurahan. Enggak, Main kasihan sama ini. tembok serumah. Sekelurahan. Iya, itu gitu. seru sih. Apalagi mereka mungkin itu kali ya. Mungkin masa cowok-cowok kan ya masa demen mengejar sesuatu, mungkin itu bisa jadi satu alasan ya. Nggak tahu sih, bias. Kalau kita dipikir-pikir gitu ya. Nih ya, ngomong-ngomong mengejar nih, pas banget nih. Ya, ada pertanyaan juga dari IG, aku bacain ya. Karen dia jawab ya. Kalian semua. Karen ini ya. Karen dia jawab ya, Karen di. Dimulai dari Karen di. Nih ya, ada yang bertanya. Kenapa cowok-cowok itu kalau belum dapat, cewek itu dikejar terus. Tapi kalau udah dapet, dicuekin. Nah, berat loh. Kenapa? Enggak. Suka yang begitu. Ya. Cowok-cowok ya, ayo ya. Ini kan kalian katanya tadi apa? Cowok itu suka mengejar. Tapi kenapa kalau udah dapet, terus ya udah gitu, dicuekin, nggak lagi. Iya kan? Terlihat dari dua orang yang paling tua di sini, silakan. Terlihat dari permainan bola kan, mereka kejar-kejar, bolanya ada di kaki, ditendang lagi jauh-jauh. Ya sama gitu loh. Kan jahat amat ya. Bukan bola. Kamu kenapa kayak gitu? Iya enggak. Aku nggak gitu kok, Teh, tenang. Ya jadi kenapa? Coba jelasin. Ayo Kak Randy. Tapi kan nggak semua cowok begitu. Nih Bang Robi semangat banget nih. Ya udah, Abis aku harus membela kaum laki-laki nih. Ya udah tuh kamu yang jawab. Demi nama baik. Coba kamu jawab. Kenapa? Iya, aku cuma jawabnya nggak semua cowok begitu sih. Udah jawaban aku gitu aja. Ya, teman-teman, kalau yang setuju boleh komen. Males. Ya, coba kalau gitu Kak Randy, aku mau denger tadi kan katanya suka ngejar. Ayo coba, kenapa? Ya sebenarnya nggak, kalau aku pribadi sih ya. Kalau ke cewek sih enggak sih. Cuman untuk pencapaian tertentu gitu ya. Ya ada rasa, yang nggak tahu sih, mungkin cowok-cowok lain juga pasti ngerasain sih. Maksudnya kayak, ya ada rasa pengen accomplish sesuatu lah. Reach the goal gitu kan. Ya mungkin ada beberapa laki-laki yang jadinya memasukkan feel itu ke pencarian pasangan gitu, ke cewek. Cuman aku enggak kok guys. Aku enggak ngejar banyak perempuan kok. Iya. Jadi ngejar satu tapi habis itu cuekin juga, enggak? Enggak dong, ngejar satu udah dapet ya sudah gitu loh. Ini harus dijaga dengan baik. Fokusnya. Betul. Iya, kalau nggak fokus aku nggak bisa S2 nih. Mohon maaf ya. Bener atunya. Ya, betul juga sih. Beda yang pinter. Atau Kak Erwin gimana Kak Erwin? Kalau saya sih mengejar sih pasti iya. Soalnya penasaran aja sih sebenarnya cewek itu seperti apa sih? Kadang-kadang kan cewek itu misterius ya kalau menurut saya ya. Cewek itu menurut saya sih misterius. Itu menurut saya sih. Cukup misterius. Karena kita kan nggak kenal, kita kan belum kenal terlalu dalam. Akhirnya ya kita sih, kalau saya pribadi sih, saya sih akan berusaha mendekati dulu. Terus ya mulai semua dari pertemanan, sambil gali informasi, cari informasi apa yang dia suka, apa yang tidak dia sukai, apa yang dia senengin, hobinya apa. Nah, setelah mendapatkan kesamaan, itu kan pasti kan dapat kliknya tuh. Nah, kliknya itu mempermudah saya itu untuk naik ke step berikutnya sih. Misalnya saya mengutarakan rasa sayang, rasa cinta saya kepada dia, kan dia otomatis kan dia langsung, oke. Karena udah kenal, berarti udah kenal baik, udah kenal dekat gitu sih. Itu sih. Tapi Ko Erwin juga nggak cuekin dia kan? Kalau enggak lah. Ya kita di sini nggak ada yang begitu guys. Iya. Kita anak baik-baik kok. Iya. Kamu mah bohong. Emang Tinana? Apaan? Kamu kayak gitu kan? Enggak, Tinana kali kayak gitu. Kamu yang kayak gitu. Mulai deh nih berdua. Mulai. Udah dipisah juga kita kamarnya. Kasih panggungnya aja Pak, mereka berdua. Kita break room aja yuk guys. Udah break room. Baik gitu ya. Ayo yang nonton ikutin siapa ya? Pak Erwin, jadi kita mau lebih kenal lagi? Apanya? Kita aja. Ya boleh aja, ayo. Siapa takut? Guys, Ko Erwin udah ada di daftar aku kok, teman 008 kayak sehari. Terus kalau kakak drummer nomor berapa, Vlog? Kakak drummer? Kakak drummer nomor berapa?
Koko Drummer sih udah ke Hilang dari list. belakang sih. Udah Oh, turun gitu. peringkat ya, udah turun jatuh. Udah ribuan ya, nomornya ada ribuan ya. Itu buku lama udah disimpan tuh. Udah diganti ya yang baru. Iya, diganti buku yang baru atau jangan pakai Yang buku penasaran lama. Koko Drummer siapa? Nonton sebelumnya. Ih, udah malu. Udah kasihan sih Flo, kita bacain komen-komen dulu aja Iya, nih. kasihan. Tadi kan kita udah Iya, 2 betul. pertanyaan ya. Bacain Coba komen kita atuh, lihat nih. komen. Iya. Boleh, ya. boleh. Kata expressing management nih. Cewek juga banyak yang suka nonton bola. Ini tadi pertanyaan pertama. Tapi beda fokusnya. Laki-laki lihat bola, kalau cewek lihat pemainnya. Nah, Iya. Itu lo eta. Mau lihat pemainnya yang ganteng-ganteng. Kalau pemain Betul. ganteng itu bonus, iya enggak? Jadi Ya. bling-bling gitu ngelihatnya. Kalian itu ya, cuci mata ya. Iya, cuci mata gitu. Aduh, tapi kalau misalnya lagi sedih gitu kayak saya pengen diusap air matanya. Ya udah lanjut. Kok Erwin kan bisa mengusap. Iya. Lagi nggak boleh Nggak boleh. deket-deket. Aduh, nggak boleh deket-deket atuh. Lagi PPKM ya. PPKM. Lanjut. Ada pertanyaan nih dari Ulang Lowi. Kenapa cowok suka kacang sih? Kacang goreng, kacang telur, segala kacang dimakan. Ini antara Cewek kacang semuanya deh. Nggak paham ya? Kayaknya sih kalau emang Bukan cuma cowok. demen kacang ya makan aja gitu ya. Ya. Atau mungkin yang cewek-cewek itu kali ya. Mungkin yang Kacangnya dia cewek-cewek kacang makanan atau kacang yang kayak kacang yang gitu loh, yang kacang gitu. Ya Ngerti gak sih? Ya Itu Allah. dicuekin. kayaknya sering kena dikacangin nih Yumin nih, kesian nih dia. Pusing kepala Barbie. Ya Yumin tuh Yumin ya. Yumin tipe yang sering dikacangin. Nih. Udah biasa. Sabar Nih, ya. ada yang unik nih sama kayak namanya nih, dari manusia unik. Mana? Apa Dia tuh? nanya Apa gini tuh? nih. Cowok-cowok suka ngomongin ciwi-ciwi juga nggak sih? Ayo. Kan kalau cewek-cewek biasanya kan kita kan Flo suka ngomongin cowok-cowok kan ya. Iya. Kan. Nah, kalau cowok-cowok teh suka ngomongin cewek-cewek juga nggak sih? Siapa dulu nih yang jawab? Bang Robi lah. Robi lah, iya. Suka nggak ya kita ngomongin? Ya kalau misalnya ada yang menarik perhatian, kenapa tidak diomongin ya? Tapi kan ngomonginnya hal yang baik-baik. Masa. Gitu loh. Iya. Misalnya tentang ngomongin apa? sih. Tentang apa? Kita nggak ngomongin sih, kita nge-review aja. Iya, kita unboxing. Unboxing. Kita cuma discuss, membahas. Kayak paket atuh di review. Emang yang biasa diomongin tentang cewek tuh tentang apanya sih? Ngomongin apa sih? Ya jangan aku lagi dong jawab dong. Coba Rin di mana? Yumin ta. Oh ya udah boleh dah. Siapa dah? Yang paling bocil ini nih. susah loh. Ya ampun. Apa loh? Kamu biasa, kamu juga sering curhat sama aku. Ayo ngomongin apa? Soal cewek, ayo. Mana ada. Min, mau kamu yang cerita atau dibocorin sama Flo? Ayo, ketahuan. Oh bahaya ini online. Ayo. Ngomongin cuy-cuy adalah kayak dia temennya dia apa ya, sifatnya kayak gimana, terus mungkin kayak dia lebih suka apa gitu-gitulah kalau apa ngomongin cewek-cewek kayak gitu. Ngomongin cantikan mana ini kayaknya cantikan fashionnya kayak gimana fashionnya. Asik. Berarti gali informasi ya, gali informasi. Survei. Tinjau lokasi ya. Membuktikan. Oke, ada yang mau jawab lagi nggak nih? Kalau nggak aku next question nih. Berat ya? Iya, next aja lah. Gue. Flo, nih ada yang menarik nih dari Irene nih. Nah, nih bahkan yang cowok-cowok dari Rabbit sampai di-mention juga nih. Jawab pertanyaan Irene. Oke, aku langsung mencari di komen pertanyaannya apa. Bentar, aku juga lagi nyari nih. Mana sih? Nah, moga-moga aku udah nemu nih. Moga-moga ini yang benar ya. Kenapa cewek kalau jalan sama temennya suka gandengan tapi cowok enggak? Nah, kenapa tah? Kalau kita kan gandengan biasa aja ya, Teh. Kenapa? Biasa aja. Kayaknya stereotip nggak sih? Tapi maksudnya pernah nggak sih jalan sama cowok gandengan tangan gitu sama cowok? Enggak sih. Maksudnya mungkin karena gimana? Mungkin udah jadi label stereotip tuh kalau cewek kayak udahlah, mereka kan kayak
yang bahkan cewek-cewek kan mungkin kayak sering cerita, curhat, terus bisa sampai yang bahkan cewek aja ke WC bareng-bareng kan. Kalau cowok kan kayaknya kayak gimana ya dilihat orang tuh nggak enak gitu loh, gitu kan. Tapi kadang juga cowok kalau mau ke WC juga suka ngajak loh. Pokoknya nggak? Siapa yang kayak gitu? Tidak pernah. untuk Temen Tete nggak pernah kayak gitu cowok-cowok. Teman-teman aku sih biasanya kayak gitu ya. Kayak dia mau ke WC sekalian deh ke WC gitu. Wah, itu mah bukan pipis kali, mau ngerokok ya zaman SMA ya. Wah. Biar temen ngobrol. Nggak boleh cabut, ya. Eta mungkin mau cabut sekolah, Eta cabut rumput boleh, cabut rumput. Bolos sekolah nggak boleh. Jangan cabut Teman-teman atuh kamu. yang masih sekolah nggak boleh ikut. Ini ada pertanyaan lagi nih ya dari Isma Divaro. Ya, cowok itu kenapa sih kalau bahas mantan mereka suka enggan? Padahal kita para wanita kepo luar biasa sama mantan. Berikan alasan yang masuk akal. Kenapa sih kalian tuh kalau ditanyain, misalnya gitu ya, kamu nge-like fotonya dia gitu kan? Terus kayak menghindar gitu. Kenapa? Lo nanyanya kayak dari hati banget sih, Bro. Coba jawab. Teman yang mau jawab, bantu jawab, boleh komen ya, boleh komen di live chat ya. Nggak apa-apa, bantuin cowok-cowoknya nih. Ini tuh aku tidak melihat cowok-cowok pada ngejawab ya, ini karena takut pada diserang atau gimana. Ini kalian melimpahkan semua ke kami berempat ini. Iya, justru pertanyaan banyak kan cewek-cewek nih. Ini yang nanya pada cewek-cewek semua nih. Iya, ciwi-ciwi. Kalian jangan mengalihkan pertanyaan. Coba dijawab kenapa kalau ditanya soal mantan kalian malah melengos gitu. Tunjuk. Erwin silakan. Yang punya mantan, ayo. Saya nggak punya soalnya. Gue jawab dikit ya. Ya mungkin karena kalau udah jadi mantan kan yang ngapain dibahas lagi, nanti diinget-inget lagi, nanti sedih lagi, kepikiran lagi. Ya daripada kepikiran nggak usah dibahas. Betul nggak teman-teman yang cowok-cowok? Berarti kalau masih kepikiran masih suka tuh namanya. Iya dong. Ya. Kalau udah mantan makanya biar nggak kepikiran lagi nggak usah dibahas. Iya kan kalau misalnya ya kan alasan orang putus banyak, Teteh. Alasan orang putus kan banyak. Kalau misalnya dia diputusin gimana? Kalau cowoknya masih sayang, makanya dia nggak mau bahas. Masih sayang gitu. Tapi udah pacaran sama cewek lain. Gitu maksudnya. Loh, siapa yang udah pacaran kan belum tentu. Kan belum tentu. Jadi mantan kan siapa tahu cowoknya masih sendiri. Guys, ini panas guys. Aduh guys. Ada yang nyamperin sebatu nggak? Jadi panas guys. Gue lagi belain kaum cowok nih. Saya dengar juga panas nih soalnya. Wah, kok Erwin tuh udah mancing mau ngomong tuh dia. Silakan Erwin. Udah panas banget ya. Panasan dia. Iya. Cowok itu kenapa sih selalu menghindari gitu? Padahal kan kita ya biasa aja sebenarnya gitu. Karena kita cuma pengen tahu gitu. Terus kadang-kadang juga cowoknya kan yang kelepasan sendiri gitu. Suka kayak kenapa dia tuh tidak ngomong aja gitu. Iya nih waktu itu gini gitu. Kan kita juga pengen tahu kan gitu. Jadi kan kita kan jadi nggak usah sampai jadi kayak agent FBI gitu kan. Teng. Si Yumin, dia pakai back sound lagi. Yumin kenapa sih Yumin? Jawab Min, bukan nyanyi Min. Iya. Lagi senang. Nggak punya mantan, dah di skip aku, dah thank you. Kok Erwin gimana tuh, Kok Erwin? Nah nih, Kok Erwin nih. Kalau saya pribadi sih, ya kalau mantan, sebenarnya mantan saya itu semua mantan terindah sih, kayak lagu. Atuh. Kayak lagu ya. Jadi malu tuh Kak Erwin. Iya. Bukan tetenya. Maaf. Iya, jadi sebenarnya sih ya kalau di kasusnya saya memang sih ya mungkin zaman dulu pacaran kan masih belum pemikirannya belum sedewasa sekarang lah. Jadi dulu itu masih sifatnya lebih egois masing-masing juga. Nah, kadang-kadang kalau sampai putus itu kadang-kadang timbul rasa penyesalan sih yang dalam banget sih. Jadi so far penyesalan akibat kebodohan saya maupun mantan pasangan saya sih. Jadi dampaknya buat saya itu ya untuk susah move on. Sehingga kalau mau mengenang mantan terindah lagi, ya rasanya sih mendingan jangan deh. Itu membuka luka yang lama gitu. Tuh, dengar itu tuh sih. Kalian para perempuan. Membuka luka lama. Iya, yang sudah diobati oleh waktu. Flo, dengar Flo. Kok aku? Sekali dapat konten anak terus. Enggak, tapi kan kita juga suka ini ya,
suka penasaran gitu. Kalau misalnya cowok-cowok tuh pas lagi pacaran sama kita, dia masih inget yang dulu-dulu nggak sih gitu. Kadang-kadang kita tuh suka mancing, guys. Gitu. Penasaran aja Mancing gitu. ikan, mancing ternak. Enggak, udah mancing emosi Min kalau kata Teh Nana mah. Mancing mania. Emang kamu suka mancing emosi. Ini ada yang bantuin jawab yang komen. Dari Jayawati Tanudharma, katanya pertanyaan yang tadi, kenapa cowok suka nggak mau bahas mantan, katanya gitu kan? Karena katanya cowok nggak mau bahas mantan tuh lebih mikir yang sekarang aja nih, yang real gitu. Jadi nggak mau bahas yang lama-lama. Sama dengan Edwin Sugi nih, kalau cowok jarang ngomongin mantan tuh karena bisa jadi TTM katanya. Kayak yang dibilang Bang Robi tadi gitu. Jadi Bang Robi selama ini untuk kita cinta lama bersemi kembali ya. Cinta lama belum kelar. CLBK. Tapi ini dari Kak Frida Indari juga nih, dia sharing tentang teman cowoknya nih. Aku pernah punya temen yang temen cowok yang ceritain mantannya. Pas ketemu temanku malah jutek tuh ke cewek. Kali karena itu ya mereka nggak mau cerita. Ya mungkin. Kenapa tuh jutek-jutek? Ya mungkin karena ada problem masalah kali ya kalau sering ceritain mantan gitu loh. Tapi enggak loh Teh. Jadi kita tuh ya kadang-kadang ya misalnya nih, misalnya nanti nih aku punya boyfriend gitu kan, dia punya ex misalnya nama ex-nya itu si Ani misalnya gitu ya. Terus aku akan sensi sama semua yang namanya Ani. Oh gitu? Emang karena dia kan nama Yumin cuma satu ya. Untung cuma satu yang ngeselin kayak Yumin. Cuma satu. Kita juga harus tanya ke cewek-cewek, tapi nanti ya di obrolan kita. Tunggu waktunya. Guys. Tunggu waktunya. Aku deg-degan ini. Ya, aku udah teaser. Udah ada teasernya, guys. Tapi kalau dari chat gitu ya, memang banyak yang bilangnya benar sih, maksudnya cowok emang nggak mau ngungkit-ngungkit gitu ya. Ya entah apapun alasan dibaliknya, ya pasti punya alasan masing-masing lah. Ya intinya mungkin biar yang tadi misalnya supaya nggak mau orang yang mau dideketin atau ceweknya gitu merasa ya tadi kayak Flo tadi mungkin ya kan bisa menimbulkan perang dunia gitu ya antar kedua belah pihak. Betul, bisa jadi cowoknya menjaga perasaan ceweknya yang sekarang kan. Setuju. Itu setuju. Iya. Apalagi kalau pacarnya kayak Flo. Mana mungkin dia mau bahas mantan. Dibakar nanti. Iyalah, bakar. Ini ada pertanyaan lagi nih yang dari IG nih. Ini lucu sih. Iya, dari IG aja coba. Dari IG ya. Boleh. Ini katanya. Lucu nih. Kenapa cowok teh suka pakai celana sampai 3-4 hari teh nggak dicuci? Jorok atuh. Apalagi celana jeans itu sering banget tuh kayaknya tuh. Aku ngelihat ya si Bang Robi nih ya sama Yumin ya. Celana kenapa gue? Seminggu nggak gue juga. Jangan salah, gue belinya sama. Yang dijemuran siapa celana? Gue beli warnanya sama. Soalnya bahannya enak. Digantung-gantung, nggak dicuci-cuci. Ya digantung doang. Kok kalian bisa ke kamar aku? Hah? Kalian ngapain ke kamar gue? Enggak di kamar, digantung di luar. Jemuran. Jemuran tapi nggak dicuci. Iya kan berarti itu udah dicuci kan? Belum. Orang kotor. Gantung itu modelnya Teteh nggak tahu ada model jeans yang kayak gitu ala kotor namanya sih lusu ya. Iya, lusu itu model ini Teteh mah koreng-korengnya Bang Robi perlahan terkupas nih sama Teh Nana. Jangan koreng kali perih amat rasanya. Apa jawab? Kenapa cowok suka ganti celana atas 3-4 hari? Kenapa? Iya, tergantung. Nih aku jawab ya. Kan tergantung bahannya juga, karena memang ada beberapa model pakaian atau celana khususnya yang bahannya itu memang sengaja dibuat untuk yang istilahnya tuh bukan yang sering dicuci gitu loh. Tuh kan kalau misalnya memang dia berasa pakai celana cuma buat jalan-jalan ke mall atau buat kemana, yang nggak main lumpur, nggak main pasir, ya kan wajar lah jangan sering-sering dicuci atuh. Go green, pakai deterjen banyak-banyak, pakai air banyak-banyak, sayang. Enggak. Ya, penontonnya. Itu boleh, bukan nggak boleh juga sih. Maksudnya gini, kebiasaan itu tapi harus dihilangkan di masa new normal sekarang ini, guys. Oh iya, kalau itu betul, benar. Jadi kalau masa pandemi beda cerita, guys. Jadi
kalau sekarang itu kalau misalnya kita udah pulang dari mana-mana pun ya, kita harus wajib bersihin semuanya bersih, terus ganti baju, ganti celana, pokoknya bersih-bersih semuanya. Jangan sampai mandi. tempel. Ya, mandi gitu. Ya guys ya. Gitu. Jadi itu siapa ngaku? Jemuran siapa? Siapa eta? Siapa yang nggak cuci bajunya? Bukan. Kok Erwin nih, jangan-jangan. Baju mah sering. Celana nggak gantinya? Tapi aku pernah baca sih, sebenarnya celana jeans itu nggak boleh sering-sering dicuci karena memang didesain untuk dipakai untuk jangka lama sih. Kalau jeans itu makin lama itu makin enak dibandingkan yang baru selesai dicuci loh. Tapi kan tetap aja gitu kan. Kemarin aku sempat lihat loh di sosial media ada cowok gak cuci celana jeans selama 10 tahun. Enggak sih, Min. Enggak sih, tapi kalau itu jangan gitu atunya. 10 tahun mah udah kayak gimana? Nah, itu tandanya jangan deket-deket sama Teh Nana sama Flo. Selesai hidupnya. Nanti kita bisa disinfektan. Tapi pernah tuh, aku cerita sebelum corona. Jadi aku teh nanya iseng gitu kan, mau nyuci baju nih seminggu. Lah, kok cucian seminggu cuma sedikit? Iya, kan baju tidurnya itu lagi dipakai seminggu aja tuh. Baju tidurnya seminggu nggak dicuci. Enggak kan, cuma pakai tidur doang. Katanya gitu. Aduh, aku pusing. Udah yuk seminggu. Aduh, pusing. Kita aja ya. Kita sebelum live ini kita ganti baju dulu, guys kan. Ganti baju dulu tuh. Iyalah. Udah. Next question ya. Nih ya. Ini juga ada apa lagi? Menarik nih ya. Cowok suka minder nggak sih kalau lihat temennya sesama cowok itu lebih sukses? Gimana teman-teman? Kalian suka minder nggak sih misalnya teman kalian di usia sekalian gitu ya, sebaya sama kalian? Be aja sih. Be aja ya, Min. Sebenarnya kalau aku sih bukannya minder sih, justru lebih ke arah pemicu kali ya. Kayak dia udah bisa loh sampai segitu, ya motivasi. Jadi kayak ya dia udah nyampe segitu dengan usia segitu, berarti kan ya gue juga harusnya bisa gitu. Ya itu jadinya malah lebih bikin memotivasi. Untuk bisa mencapai goal yang aku pengenkan gitu. Kan apalagi sekarang kan banyak ya yang kayak yang umur sekian udah dapat berapa ya, emang itu mungkin buat beberapa orang jadinya nggak oke sih, karena kan jadinya kayak ya itu balik lagi nih ke kita juga, kita punya sudut pandang yang kayak gimana juga. Kalau kita nganggap itu sebagai udahlah gue nggak bisa dapet lah, udahlah kan urusan hidupnya dia, ya itu juga jangan sampai bikin kita down gitu. Jadi ubah cara pandang itu. Kita sih kalau aku ngelihatnya sebagai pijakan untuk aku motivasi, justru malah kalau ngelihat mereka jadinya wah aku makin terpacu nih gitu. Sama aku juga sama sih sama Randy, seperti itu juga. Jadi bukan sebagai bukan saya jadi malah minder, malah itu memotivasi saya tuh lebih untuk menjadi lebih lagi lah dari dia, lebih baik lagi, betul. Setuju. Jadi terus kalau misalnya yang lain gimana nih? Ya kalau gua minder dikit ya nggak apa-apa lah, wajar lah, manusiawi, yang namanya minder pasti ada. Cuma ya benar kata teman-teman kan, Randy, Ko Erwin gitu, sama yang ada di komen-komen juga tuh, ada tuh yang isinya sama tuh kayak jawaban Ko Erwin sama Randy, kayak mungkin Jessel tuh bilang jadi motivasi atau apa gitu kan. Ya setuju. Jadi abis mindernya sebentar, motivasinya yang lama gitu. Tapi kalau minder-minder awal-awal ya nggak apa-apa lah. Dikit-dikit mah nggak apa-apa. Jangan berkecil hati guys. Manusiawi sih, manusiawi. Apa Yumin? Ngangguk-ngangguk aja. Jawab aku sama kakak-kakaknya. Tadi kan udah jawab. Tadi udah jawab. Oh ya, Yumin biasa aja ya, biasa. Jadi memang itu ya, memang balik lagi reaksi responnya ya kita mesti responnya dengan baik gitu ya, jangan merespon dengan hal yang tidak baik. Yang penting semua kan juga kalau ada effort nggak akan mengkhianati hasil, benar nggak? Setuju. Betul. Ya, benar. Proses yang baik menghasilkan hasil yang baik. Semangat buat kita semua. Hidup. Hidup proses. Aduh, jadi masih ingat masih berapa semester jadi kayak lagi kelas motivasi aku kita ya guys. Kenapa? Masih ingat berapa semester lagi aku bisa selesai ini. Semangat Kak Randy. Ada lagi nih pertanyaan nih. Aku juga penasaran nih. Teteh juga penasaran. Pertanyaan dari manusia. Manusia unik. Bener nggak sih sebenarnya cewek sama cowok itu nggak bisa sahabatan?
kalaupun ada yang sahabatan, katanya diantaranya ada yang suka. Betul atau enggak tuh statementnya tuh? Yang cowok. Hah? Enggak apa? Tapi ini minggu depan cewek juga jawab ya pertanyaan yang sama ya. Gak bakal pacaran lah. Gak bakal pacaran lah. Udah jadi sahabat. Karena aku punya sahabat dan wanita. Dan untuk sama sekarang gak ada rasa. Berarti cowok sama cewek bisa sahabatan kalau menurut Yumin ya? Iya, berarti menurut Yumin begitu. Bisa. Kalau menurut yang lain bisa nggak? Atau malah jadi ada perasaan gimana gitu? Nggak bisa. Cemil. Kalau aku nggak bisa. Kalau yang lain gimana? Itu kan Yumin. Kan lagi tanya yang lain Yumin. Yumin sabar, tenang. Ini sih saya punya pengalaman nih. Wes nih, Ko Erwin yang punya Saya punya pengalaman. Jadi sebenarnya kan saya suka sih sama seorang teman kan. Cuma saya tidak menganggap dia itu sebagai sahabat. Tapi saya masuknya itu mulai jadi kakak adik dulu. Ini adik saya. Kakak adik zone. Kakak adik. Bukan guru murid ya, kakak adik gitu loh. Tapi karena saya treatnya dia itu sebagai adik plus, maksudnya ada yang diincar gitu loh. Nah, tapi masalahnya adik saya ini menganggap saya itu kakak beneran, tapi tanpa plus gitu loh. Akhirnya ya ujung-ujungnya ya tetap kakak adik sih, nggak bisa lebih dari yang saya inginkan sih. Seperti itu sih, ujung-ujungnya seperti itu sih. Sukses sih. Sabar atuh kok. Iya. Sabar ya. Jadi sibling zone. Bukan friend zone lagi. Kalau yang lain gimana sahabat zone ini? Flo, sebutin nama dong daripada nanti aku sama Ren ditabrak. Ya udah kamu duluan lah kalau gitu lah. Kalau menurut aku sih sebenarnya bisa-bisa aja. Ya tergantung pribadi masing-masing lah ya. Kenapa gue jadi kayak Erwin jadi bijak? Enggak. Ya kalau gue sih masih menganut, kalau gue pribadi gue masih menganut seperti Yumin gitu lah. Maksudnya yang cowok sama cewek tetap bisa sahabatan gitu. Ya kalau di tengah-tengah prosesnya ternyata ada yang punya perasaan lain, dan lalu itu mempengaruhi persahabatan mereka, ya itu aku nggak bisa terlalu banyak komentar ya. Itu kan maksudnya urusan mereka. Tapi kayaknya sih yang aku lihat dan yang aku rasa alami sendiri juga, itu bukan hal atau bukan masalah besar gitu loh. Jadi ya kalau misalnya memang ternyata di tengah-tengah proses persahabatan itu muncul rasa lain, tapi tidak bersambut atau bertepuk sebelah tangan, ya tergantung balik lagi. Si cowoknya atau ceweknya masih mau tetap anggap si temannya itu teman, sahabat, atau karena takut sakit hati lebih baik menjauh. Ya semuanya sih ada sih kemungkinan itu ya. Tapi menurut aku sih bisa sih, ya karena aku sama kayak Farin, bukan sama kayak Farin. Aku juga ngerasain, aku punya sahabat-sahabat teman-teman deket yang cewek, ya biasa aja, dan mereka memang bahkan sudah ada yang berkeluarga, bahkan mereka maksudnya sudah punya pasangan lain, ya nggak apa-apa, tetap sahabatan sama kita. Bahkan pasangannya pun dekat sama aku juga nggak apa-apa gitu loh. Kan nambah teman. Kalau gue sih gitu ya. Ini aku. Gitu lah. Kalau Karennya gimana? Kalau dari aku sih mungkin apa enggak, ya pasti mungkin sih. Namanya kan kita ketemu kalau nggak sama cowok sama cewek ya. Kemungkinannya cuma 2 itu kan. Jadi ya kalau misalnya emang sahabatan namanya antar manusia ya bisa-bisa aja. Cuma balik lagi memang untuk urusan lanjut dan enggaknya ya balik lagi ke kedua insan itu deh. Gitu. Kalau misalnya memang kan ada kan orang-orang yang mikir kayak ya udah sahabat, ya gue bisa cerita apapun, tapi kayaknya untuk jadi pasangan tuh kayaknya nggak bisa deh. Itu kan ada gitu. Ada juga orang yang ya udah nih sekalian lah sahabat, kenapa nggak sekalian jadian aja ya, kalau dua-duanya sama-sama mau dan enak dan cocok ya kenapa enggak juga. Cuma kalau aku pribadi sih aku nggak bisa sahabat jadi pasangan gitu. Coba kalau aku kita sehati ya. Nama ya sehati Min. Kan namanya tiap orang kan pasti punya preferensi yang beda-beda. Ya klopnya sama siapa kan dia dan Tuhan yang mengatur. Ya mereka bertiga lah ya. Gitu. Nah, ini aku pertanyaan lanjutan ya. Kalau gitu ya. Kalau gitu kalian setuju nggak ya? Kalau misalnya pacar kalian nanti punya sahabat cowok. Setuju? Tuh. Hah? Boleh nggak punya sahabat? Pribadi sih boleh aja sih. Boleh aja. Maksudnya sahabat kita yang cewek punya sahabat bukan pacar kalian. Pacar kamu, pasangan kamu punya sahabat cowok.
Oh ya. Ngizinin nggak? Boleh ngizinin lah. Karena aku begitu. Karena gue gitu Iya. kan. Ngizinin gue. Ngizinin. Nggak masalah sih. Kalau Kak Randy ngizinin juga. Oh, karena mereka mayoritas itu tadi bilangnya apa, sahabat nggak bisa jadi pacar ya. Gitu. Sekalipun nih nanti pacar kalian nih teleponannya sama sahabat yang cowoknya gitu, malam-malam gitu. Bentar ya guys. Bentar ya Dep, aku dapat telepon dari si Thomas misalnya gitu. Oh nggak apa-apa Beb, aku ngantuk. Kamu teleponan aja sama Thomas, aku mau tidur. Gitu. Ini kayaknya Flo yang udah mau dihubungin nih. Flo yang ditelepon nih. Kalau aku kan sahabat itu nomor 1. Asik. Ini teman-teman aku yang lain kan ya? Iya kan gitu ya. Lanjut Teh, ada lagi Teh? Apa Teh? Pertanyaan Teh. Apalagi ya? Ada dari IG ada lagi nggak IG? Ada dari ini nih. Ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Dari Edwin Sugi. Ukuran dari kesuksesan itu apa sih gitu? Terus sukses versus bahagia. Aduh, berat nih. Maksudnya nih contoh ini aku ya. Aku baru bilang di chat ini berat. Lanjutannya tuh dari Ulan Lui, cowok itu lebih pilih sukses dulu apa bahagia. Ya, ini pertanyaan pamungkas terakhir nih, penutup. Ya, silakan. Dari Dede dulu deh. Yumin. Jawab Yumin. Dari yang paling tua dulu dong. Aku masih belum paham kayaknya pertanyaannya. Ya udah. Dibaca tuh. Dibaca. Kalau gitu aku mau nanya dari Ko Erwin dulu deh. Kalau saya pribadi, ini menurut pandangan saya sih kalau disuruh pilih sukses atau bahagia, kalau saya pribadi sih saya mendingan pilih bahagia dulu deh. Karena kalau saya bahagia, maka saya melakukan sesuatu itu dengan passion. Kalau melakukan dengan passion, pasti saya percaya itu akan membawa kesuksesan buat saya. Amin. Amin. Kok ini aku tuh kayak pengen pakai pasang SFX yang itu loh, malaikat itu loh. Gitu. Oke, lanjut kalau gitu ke Bang Robi. Aku ya, pertanyaannya itu ya, apa namanya ukuran kesuksesan ya? Kalau sebenarnya ditanya ukuran kesuksesan itu masing-masing pasti beda karena sukses itu relatif, sangat relatif kalau menurut aku ya. Jadi ya memang tolak ukurnya sih susah untuk disebutin atu-atu. Cuma kalau ditanya sukses versus bahagia, aku sama kayak Farwin, aku lebih pilih bahagia karena kalau yang aku lihat kayak di film-film gitu ya, ada banyak nih misalnya dia orangnya sukses gitu ya, tapi sukses yang dia raih itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak bikin dia bahagia. Ya buat apa? Kalau yang aku lihat ya, lebih baik kan bahagia. Sukses nggak sukses itu kan kita sendiri yang nentuin. Kalau misalnya menurut teman-teman nih, gue udah bahagia dengan misalnya, contohnya cukup hidup sehat gitu kan. Karena gue sehat, gue jadi bahagia, ya udah gitu. Nggak apa-apa. Kan karena kan tolak ukur masing-masing beda, jangan dipaksain. Ada yang merasa gue bahagia kalau gue udah sukses, dalam artian kalau gue udah kaya atau apa, ya silahkan dia mau mengejar materi mungkin untuk kebahagiaan dia, ya silahkan gitu kan. Tapi hati-hati, jangan sampai udah dikejar-kejar terus jatuh gitu. Jadi kalau aku sih lebih mikirnya bahagia, lebih pilihnya bahagia daripada sekedar sukses, karena sukses belum tentu bahagia gitu. Lanjut ke Kak Randy. Yes, aku punya jawaban yang beda. Sok atau apa? Seru nih kalau beda nih. Enggak sih, karena tapi benar sih. Maksudnya kata ini sebenarnya bukan ngerekap sama sih sama yang lain, tapi dalam arti yang berbeda. Sama tapi beda gimana? Ya. Kalau aku tim mengejar sukses dulu, karena sukses aku, kata sukses menurut aku adalah aku dan orang lain bahagia. Jadi langsung all in one gitu lah ya. Jadi aku bilang aku sukses ketika aku udah bisa bahagia dan bisa membahagiakan orang-orang terdekat aku. Gitu. Terharu. Aku mau tisu. Singkat padat jelas ya. Kita mau mendengar pernyataan dari Yumin ya. Oke, gimana Yumin? Jadi setelah aku mendengar 3 abang ini, jadi aku menyimpulkan jawaban aku sama kayak Bang Randy. Apa? Nggak boleh sama tuh. Kasih pendapat pribadi atuh Yumin, gimana? Bukan
maksudnya sama yang ini sama kayak Bang Ren nih, sukses dulu baru bahagia gitu. Menurut kamu suksesnya apa? Sukses itu artinya apa? Sukses itu apa? Jangan sama kayak Bang Masih Randy. kecil. Kamu Sukses masih kecil. Apa ya? Jadi kayak pengen sukses dulu aja, meraih apa yang kita inginkan dulu, baru kita bahagiakan dulu orang terdekat. Bener. Sukses makan enak tapi tetap kurus ya, Min? Nah, itu juga bisa sukses tuh. Iya. Bisa jadi. Aduh, ini masih banyak banget ya guys yang ini kita banyak banget yang nanya. Ini bahkan Ulan Lui bilang gini nih, Pot, next episode tambah durasi jadi 2 hari. Aku nggak tidur. 2 hari. Nggak tidur. Tunggu, besok kita masih kuliah. Makan sambil ngeles dong. Iya, ada yang kuliah, ada yang kerja nih, Kak. Iya nih, ada yang kuliah, ada yang Ya, kerja. berarti kita itu aja ya, kita nantikan siapa tahu akan ada part-part berikutnya ya. Tungguin aja makanya tonton terus, ajak teman-teman yang lain nih biar makin rame. Wah, makin seru nih kita sharing-sharingnya. Ya, teman-teman juga bisa kasih masukan loh ke kita, misalnya nih, minggu depan bawain tema ini dong gitu, atau aku ada usulan nih gitu kan, tema-tema. Boleh banget. Boleh banget tuh. Boleh langsung komen di IG-nya kita. Jadi kita ada postingan-postingan tuh, ya kan? Nah, kalian bisa juga DM ke IG-nya kita @d_artbeat ya. Iya, boleh betul. banget. Boleh juga nih kalian boleh banget untuk komen setelah live kita berakhir di kolom komentar YouTube ya. Iya, kolom komentar YouTube juga boleh, guys. Oke. Nah, ini nggak berasa ya udah mau jam 9 nih. Iya, udah sejam nih kok. Udah jam 9 kok. Udah jam 9 kok. Udah jam 9. Iya, udah 1 jam lebih ya. 1 jam lebih 2 menit nih. Jadi terkait dengan pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini terkait dengan Boys Talk, ya memang sih kita tahu bahwa setiap manusia, baik pria, laki-laki atau perempuan, tentu menginginkan namanya hubungan, baik pertemanan, pacaran, persaudaraan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga itu semuanya bisa berjalan dengan baik dan langgeng ya. Nah, ini saya mau bagi nih 4 tips supaya semuanya berjalan dengan baik, damai, langgeng. Yang pertama, tentu harus mempunyai keterbukaan dan juga jujur terhadap sesama kita. Dengan kita jujur dan terbuka, maka kita akan mengungkapkan semua yang kita rasakan seperti apa. Sehingga kalau misalnya ada konflik, pasti akan ada solusinya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu harus jujur dan terbuka. Terus yang kedua, terkait dengan kualitas komunikasinya juga mesti bagus. Nah, sekarang kan lagi zaman PPKM ya, PPKM darurat nih. Nah, mungkin yang punya ciwi-ciwi, punya cowok-cowok, jangan ketemuan dulu. Ya, jangan ketemuan dulu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan, bukan berarti komunikasi kita langsung putus ya. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada nih, seperti video call, WhatsApp, bahkan di Zoom ini. Kayak kita nih di The Rabbits, ya kita kan masih bisa berkumpul-kumpul meskipun nggak di living room ya, seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini yang lagi pacaran nih, tentu harus ada namanya komitmen. Komitmen bersama antara kedua pasangan. Jadi bukan komitmen salah satu loh. Maksudnya apa? Bahwa kedua belah pihak menyetujui dan bersedia bekerja sama dan terlibat penuh dalam membangun hubungan serta mempertahankan hubungan apapun. Ya, namanya juga berusaha ya. Tapi kalau misalnya ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, ya balik lagi ke keterbukaan dan komunikasi. Tips yang keempat, tentunya harus belajar yang namanya saling memahami. Kenapa? Karena karakter pria dan wanita itu berbeda sama sekali. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, kita kan sesama pria aja pun pandangannya berbeda-beda, benar nggak? Nah, itu pasti akan muncul namanya konflik. So, penting banget saling memahami satu sama yang lain. Itu aja sih 4 tipsnya dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di The Rapids dan teman-teman penonton di rumah. Oke? Mantap sekali.
Tuh, Thank kalau misalnya you. kita komitmen jadi teman aja dulu, tapi jangan kelamaan ya. Jangan gantung-gantung, no gantung-gantung. Oh, gantung-gantung. Udah lah. Udah jam 9 gini, lapar. Kayak makan nih, buru nih. Lapar nih. Oh Iya, iya, oh bener, iya. lapar. Ini nasi udah gimana, Bro? Kita makan. Kamu udah cetekin makan belum? semua. Kalau makanan Iya, tuh Flo. Yuni. Udah cetekin nasi belum? Eh, Ya, udah. Udah. guys. Closing dulu. Start dulu. Oh, iya. Closing dulu ya, Nyapa udah dulu closing dulu aku. teman-temannya. Iya, ya. betul. Iya, benar udah. juga ya. Terlalu semangat nih. Duh, udah lapar. Oke deh. Yuk, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah nonton live di Rabbits malam ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, sama share. Terus jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Benar. Terus salam juga untuk teman-teman semua yang lagi di rumah ataupun yang mungkin sekarang lagi isoman atau mungkin lagi istirahat di rumah karena sakit. Teman-teman tetap harus semangat biar imun tubuhnya naik dan cepat sembuh. Amin, Oke. amin. Tetap semangat terus. Buat teman-teman yang masih beraktivitas di luar, jangan lupa juga ya, jaga prokes dan jalankan 6M. Apa itu, Ko Erwin? Oke, 6M. Yang pertama, memakai masker. Tadi masker harus double ya. Ini kita tunjukin nih. Jadi masker medisnya di dalam, yang di luarnya pakai masker kain. Jadi harus double. Kuat. Nah, contohnya seperti ini ya. Double. Terus yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Terus yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Serta yang terakhir, ikutin vaksin. Ya, teman-teman, sampai ketemu Rabu depan di jam-jam sama, jam 8 malam. Sekarang masih pakai masker. Ya, sampai ketemu Rabu depan di jam 8 malam. Nonton hanya di channel YouTube di Artbeat. Jangan lupa share juga ke teman-temannya biar makin banyak yang nonton, makin banyak yang tahu lebih banyak. Betul. Share. Aku mau ngecek, kayaknya lupa cetekin deh, guys. Iya. Aduh. Gimana sih? Udah lapar. Udah lapar. Lapar nih, masa makan biskuit? Iya. Pesan lo apa kita? Aduh. Pesan dulu lah. Beli apa?